kita perlu membuat terlebih dahulu database-nya. Kita buka Chrome, lalu ketikkan localhost, kemudian klik phpMyAdmin. Nah, kita sudah di phpMyAdmin. Kita klik new atau baru untuk membuat sebuah database. Di sini saya akan membuat database rumah sakit. Di sini ya, saya sudah membuat database-nya rumah sakit 2 karena saya sebelumnya sudah membuat database bernama rumah sakit dan rumah sakit 1. Jadi di sini saya buat database rumah sakit 2. Lalu kita akan membuat tabel. Kita beri nama tabelnya adalah pasien. Kita ketikkan pasien dengan jumlah kolom 7. Lalu klik kirim. Kemudian kita akan mengisikan fieldnya. Yang pertama yaitu ID pasien dengan tipe data integer dengan panjang nilai. Di sini saya beri 11. Lalu indeksnya yaitu primary. Kirim. Kemudian dijadikan auto increment. Selanjutnya yaitu nama dengan tipe data varchar dengan jumlah atau panjang nilainya yaitu saya kasih 50. Kemudian jenis kelamin dengan tipe data char. Untuk panjang nilainya 1 aja karena yang akan diambil ada 1 huruf di depannya. Kemudian tanggal lahir dengan tipe data date. Kemudian telepon dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 12. Lalu alamat tipe datanya varchar, panjang nilai 50. Kemudian keluhan tipe data varchar, panjang nilainya 50. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, maka ini adalah tabel beserta fieldnya yang telah kita isikan. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan terlebih dahulu ke database yang telah kita buat tadi, yaitu database rumah sakit 1. Pertama kita ketikkan terlebih dahulu sintak PHP-nya. Kemudian enter. Di sini kita kasih komentar yaitu koneksi database agar mempermudah kita. Kemudian enter. Lalu kita panggil variabel-variabelnya. Yang pertama variabel server. Di sini variabel server kita adalah localhost. Yang kedua variabel user. Karena kita menggunakan SAMPP, maka user kita adalah root.
kemudian variabel password. Di sini kita ketikkan post aja. Kosongkan saja. Lalu variabel database isikan dengan nama database yang telah kita buat tadi. Yaitu database rumah sakit 2. Selanjutnya, kita panggil variabel koneksi untuk mengkoneksikannya, yaitu string koneksi sama dengan mysql connect dalam kurung kita panggil variabel-variabel yang telah kita sebutkan di atas. Pertama, server, kedua, user, ketiga, password, keempat, database, untuk memberi pesan error kita beri or die. Apabila mengalami error, dia akan memberikan peringatan error. Lalu mysql di error. Lalu kita panggil variabel koneksi. Nah, sudah. Baik, cara membuat code yang harus teman-teman siapkan yaitu aplikasi Visual Studio Code dan aplikasi SAM. Lanjut, langkah pertama, kita download Bootstrap 4 di browsing. Kita buka Google Chrome-nya. Setelah itu kita ketikkan Bootstrap 4, Introduction Bootstrap, dan pilih menu button download, cari complete CSS dan JavaScript. Kita download. Setelah di download, kita buka Windows Explorer. Kita pilih klik kanan. Setelah itu kita pilih extract files, lalu OK. Setelah itu kita pindahkan folder Bootstrap 4, dikopikan, pindah, paste di folder SAM, htdoc, paste. Kita ubah namanya, rename dengan nama code 2020-22. Oke. Setelah itu kita buka folder code 2022, klik kanan, open with code. Setelah itu pilih new file, kita beri nama index.php. Oke. Setelah itu kita buat codingan HTML-nya. Setelah itu kita ubah namanya dokumen menjadi data pasien. Setelah itu
kita tambahkan link filenya. Kita cari di folder CSS, ketikkan di sini di hub, kita masukkan nama foldernya CSS, terus klik kanan pada bootstrap min CSS, rename kita kopikan, pastekan di sini. Selanjutnya kita panggil JavaScript-nya. Kita tambahkan script, tipe sama dengan teks, tag JavaScript CRC sama dengan dua. Kita kopikan sini, paste di sini, kita ubah menjadi JS dan JS. Maaf, kita hapus titik komanya. Setelah itu kita buat judulnya memakai H1, kita ketikkan rumah sakit. Setelah itu di bawahnya kita ketikkan H2 nya rumah sakit Politeknik Negeri Sambas. Lalu kita tambahkan di H1 nya kelas sama dengan 2, ketikkan tag center supaya tag tersebut menjadi ke tengah. Kita kopikan di sini, copy, kita pastikan di sini, kita beri tanda petik. Untuk melihat hasil dari codingan ini, kita pergi ke menu sum. Pastikan aplikasi sum aktif pada MySQL nya dengan kita aktifkan. Setelah itu kita close. Setelah itu kita pergi ke Google Chrome, kita ketikkan localhost, ketikkan nama foldernya code 2022, salah. Maka hasilnya kita lihat indeks PHP nya seperti ini. Untuk membuat formnya kita pergi ke bootstrapnya, kita cari yang namanya cut. Kita cari
kita cari header and footer yang ini, lalu kita salinkan, kita copy, kita masukkan di bawah H2 ini, kita pastikan di sini. Di sini kita akan beri keterangan awal platform, dan di sini kita beri akhir platform. Kita lihat di sini hasilnya sudah masuk ViewThread. Setelah itu ada kelupaan kita mengubahnya, kita tambahin di sini tipe sama dengan titik 2, kita ketik teks CSS. Setelah itu sini kita belum mengubah link dari CSS yang sudah kita pastekan, kita ubah menjadi JS. Sini juga kita ubah menjadi JS. Setelah itu kita tambahkan div di sini, lalu kita pindahkan di bawah sini, terus kita tambah div CSS nya menjadi kelas sama dengan container. Kalau sudah, kita pergi ke sini, kita refresh, jadi hasilnya seperti ini. Kita ganti ViewThread nya dengan form input data pasien di sini. Form input data pasien. Kita refresh, namanya akan berubah dan kita akan memberi background berwarna biru dan tulisannya berwarna putih dengan cara kita tambahkan id primary dan text red untuk merubah tulisan. Maka di sini akan berubah menjadi biru. Untuk menghilangkan tulisan ini, maka kita hapus yang bagian sini, maka hasilnya akan hilang. Lanjut, kita akan membuat formnya. Kita tambahkan form method dengan post. Setelah itu action kita tutup. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita tambahkan div, enter, kita tambahkan class form group. Kita harus pindahkan sini, salah.
Setelah itu kita tambahkan dengan labelnya, kita isi dengan nama pasien. Setelah itu kita masukkan inputannya, input, enter, tambahkan M dengan T nama pasien. Salah. Setelah itu kita berikan kelasnya dengan form control. Kita tambahkan class holdernya. Dengan mengisi bagian dalam kita beri nama input nama pasien. Dan kita masukkan request-nya IQWeb. Kemudian kita refresh, hasilnya akan seperti ini. Di sini kita lupa memberi MT kita lihat requestnya. Di sini ada yang kurang, bukannya form tetapi form. Di sini kita juga salah, form. Setelah itu kita coba lihat. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita buat lagi jenis kelamin dengan cara di sini kita copy, setelah copy, enter, paste. Setelah itu kita ubah labelnya menjadi jenis kelamin. Setelah itu inputnya kita hapus saja, kita ganti dengan select. Di sini kita hapus saja, kita ganti dengan class sama dengan home control. Setelah itu name-nya kita beri nama jenis kelamin. Setelah itu enter, kita optionnya tambah option, kita push saja. Setelah itu option value kita isi dengan laki-laki, laki. Setelah itu kita kopikan saja, lalu kita pastekan di bawah ini, kita ganti dengan perempuan. Setelah itu kita letakkan di bawah sekali, kita cut, pindahkan di bawah option paste, dan hasilnya kita refresh, sudah jadi optionnya. Setelah itu kita next lagi, kita tambahkan lagi menu tanggal lahir, kita
kopikan sini, copy, kita letakkan di bawah select pasteran. Jadi kita nama labelnya kita ubah menjadi tanggal terakhir. Setelah itu namanya kita beri tanggal terakhir. Setelah itu kita ubah placeholdernya dengan inputkan tanggal terakhir. Setelah itu kita ubah saja dengan inputkan artinya masukkan. Sini kita ubah menjadi jadi kita tambahkan lagi untuk menambah label telepon untuk pasien. Kita beri nama name telepon. Setelah itu kita ubah placeholdernya input dan nomor telepon pasien. Setelah itu kita pergi ke refresh, nambah 1. Setelah itu kita tambahkan copy paste. Kita masukkan alamat kita ubah. Setelah itu kita alamat pasien. Input kita ubah saja menjadi tag area plus control, dan selanjutnya kita akhiri dengan tag area. Setelah itu kita kopikan lagi ini dan kita pastikan yang di bawahnya labelnya kita ubah menjadi keluhan. Namanya kita ubah menjadi keluhan. Setelah itu kita ubah placeholdernya inputkan keluhan pasien. Ini kita juga ubah menjadi alamat. Setelah itu kita ke bahasnya, just berubah menjadi ini. Setelah itu kita akan membuat tombol menu button dengan cara menambahkan menu button, simpan di bawah menu
itu kita beri CSS-nya, tipenya menjadi submit. Setelah itu kelas sama dengan sukses. Name-nya disimpan. Teks untuk dalam teks buttonnya kita tulis simpan. Kita pergi ke kita refresh, menu akan simpan. Setelah itu kita buat button namanya kosongkan. Kita copy, pastekan di bawah button itu, paste. Kita ubah menjadi tipenya reset dan suksesnya kita ganti danger. Namanya kita ganti reset. Kita tulis dalam menu buttonnya, kita tulis tag kosongkan. Bedanya dengar ada untuk mengubah warna menjadi merah. Ini salah di VTN Legend menggunakan A. Nah, itu refresh maka berubah menjadi merah. Selanjutnya kita akan buat tabelnya menjadi daftar pasien. Silakan teman-teman copy paste dari awal card form. Ini boleh teman-teman blok sampai dengan akhir card form. Kemudian kalau sudah diblok, di copy lalu dipastikan di bawahnya. Awal form ini kita ganti menjadi awal cut table. Kemudian akhirnya kita ganti jadi akhir cut table. Jadi inilah keuntungan kita membuat keterangan seperti ini. Kita tahu bahwa ini adalah awal dari cut table dengan akhir cut table. Lalu di sini kita hapus saja tulisannya. Kita tinggalkan dari card body, jadi from ini silahkan diblok, mulai dari pembuka from sampai penutup from silahkan diblok. Kemudian dihapus saja karena kita belum butuh. Lalu labelnya di sini kita ganti menjadi daftar pasien. Kemudian setelah selesai kita refresh, kita pergi ke Chrome untuk merefreshnya, untuk melihat datanya sudah masuk atau headernya sudah masuk. Selanjutnya tinggal kita tambahkan table. Untuk table ini silakan teman-teman tambahkan table. Kemudian di bawahnya dalamnya ada TR. Lalu di sini kita masukkan TH. Lalu di dalamnya ada nomor. Kemudian TH nomor ini boleh kita copy paste di bawahnya sebanyak 7 kali. Kemudian ganti saja menjadi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, alamat, keluhan, dan aksi. Jika sudah, kita pergi ke Chrome lalu refresh untuk melihat hasilnya. Sekarang hasil di daftar pasien, nomor, nama, jenis kelamin, tanggal sudah terlihat. Kemudian kita mau tambahkan border di dalamnya. Lalu kita tulis saja class
sama dengan tabel bordered, tabel striped. Diberi petik 2 akhir, lalu titik. Setelah itu kita pergi ke Chrome, lalu kita refresh untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang sudah jadi tabelnya. Selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita mau tampilkan data dari database atau dari tabel. Silakan teman-teman arahkan ke paling bawah atau ke tabel ini. Kemudian kita mau tambahkan sintaks PHP di dalam TD. Lalu kita isi dengan S nomor plus plus. S nomor plus plus boleh kita copy. Silakan teman-teman copy saja. Kemudian setelah itu kita ubah menjadi data yang mana datanya kita isi dengan petik 1, dalamnya kita isi nama. Kemudian kita tutup. Untuk barisan ketiga kita isi dengan data. Kita isi dengan jenis kelamin. Kemudian yang keempat kita isi telepon. Sama seperti di atas, teman-teman boleh ikuti saja seperti video di sini. Kemudian setelah itu kita pergi ke Chrome lalu refresh untuk melihat tabelnya. Kita isi dengan sintaks PHP. Lalu di bawahnya kita tulis S tampil. Kita tulis setelah nulis S tampil, kemudian kita berikan sama dengan mysql_query. Kemudian kita tulis di dalam kurung S koneksi. Kemudian kita beri petik 2. Kita tulis select from pasien order by ID pasien. Lalu tulis select from pasien order by ID pasien dash. Artinya jika ada data baru, dia akan tampil pada urutan paling atas. Ya, jadi urutan itu adalah dari besar ke kecil ya. Jadi data yang paling akhir dimasukkan, dia akan tampil di urutan pertama atau di barisan pertama. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya kita akan buat perulangan. Kita akan menggunakan while. Kemudian kita tampung ke dalam variabel data yang isinya adalah MySQL fetch array. Data di tabel pasien ini kemudian kita convert jadi kita jadikan dia array dan ditampung ke dalam variabel data. Kalau sudah, silakan kita tambahkan penutupnya, lalu kita ketik sintaks PHP dan kita tutup dengan end while. Lalu kita kasih komentar. Silakan teman-teman tulis saja penutup perulangan while. Sampai di sini kita buat dulu untuk nomornya. Kita tambahkan variabel nomor di atas. Variabel tampil kemudian sama dengan 1. Selanjutnya
Silakan teman-teman refresh untuk melihatnya. Kita tulis TD yang di dalamnya kita isi dengan herb. Kemudian kita tulis edit karena kita akan mengeditnya. Lalu kita tulis lagi herb untuk memberikan tanda hapus. Silakan teman-teman refresh lalu lihat. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman tambahkan kelas lalu tulis petik 2 BTN warning. Sama halnya dengan di tanda hapus, teman-teman silakan tulis kelas BTN danger. Jika sudah seperti ini, silakan teman-teman pergi ke Chrome lalu refresh. Maka di situ akan terlihat edit dan hapus. Kemudian kita klik jika tombol simpan diklik, maka if insert string post kemudian kita tambahkan string simpan sama dengan MySQL eQuery kemudian kita tambahkan string koneksi insert info dan nama databasenya yaitu pasien. Kemudian kita tambahkan filenya yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian telepon, alamat, dan keluhan. Kemudian kita tambahkan value string simpan string post kemudian di nama untuk selanjutnya kita kopikan saja
nama kita ganti dengan T jenis kelamin, kemudian kita ganti dengan T tempat lahir, kemudian telepon, kemudian T alamat, dan puluhan. Setelah itu kita tambahkan if string simpan kemudian jika simpan sukses maka echo script alloc kemudian simpan data sukses. Kemudian kita tambahkan dokumen titik location sama dengan index.php. Kita tambahkan penutup script. Oke, kalau sudah kita copy saja, kemudian kita simpan di bawah sini. Kemudian simpan data sukses kita ganti dengan gagal menyimpan data. Oke, kalau sudah kita save. Oke, kalau sudah kita refresh. Kemudian kita refresh. Kita isikan datanya.
Kemudian kita klik simpan, maka pesannya data sukses. Kalau saya klik OK, maka datanya akan masuk ke sini. Kemudian kita buka teks editornya, lalu arahkan ke indeks PHP. Untuk button yang ini kita akan masukkan linknya. Caranya itu silahkan arahkan lagi ke tabelnya untuk edit dan hapus. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Untuk edit silahkan tambahkan indeks titik PHP kemudian hal sama dengan edit dan ID sama dengan string data, kemudian ID pasien. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita refresh. Jadi saat diklik edit, maka di sini akan ada hal sama dengan edit dan ID sama dengan 3. Kalau misalnya saya pilih data yang lain, misalnya ini, kemudian akan menampilkan hal sama dengan edit dan ID sama dengan 1. Oke, kalau sudah berhasil, silahkan kembali ke PHP-nya. Di bawah sini kita akan uji seperti ini karena kita akan menampilkan datanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya kasih keterangan pengujian jika tombol edit atau hapus diklik, maka insert string get. Kemudian kita tambahkan hal atau halaman. Kemudian kita tambahkan penguji jika edit data. Kemudian kita tambahkan pengujian jika edit data. Jika if
string get, jika if string get hal sama dengan edit. Kemudian kita tampilkan data yang akan diedit string tampil sama dengan MySQL query string koneksi, koma, kemudian select from nama tabelnya yaitu pasien, kemudian where ID pasien sama dengan string get kemudian ID. Kemudian kita tambahkan string data sama dengan MySQL fetch array. String tampil jika if string data kemudian jika data ditemukan maka data ditampung ke dalam variabel. Kemudian kita tambahkan string vnama sama dengan string data kemudian untuk selanjutnya kita copy saja dan kita simpan di bawahnya. Untuk nama kita ganti dengan
jenis kelamin. Untuk yang di bawahnya tanggal lahir, Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita refresh. Jadi kalau di sini kita klik edit, maka belum terjadi apa-apa karena kita masih menampungnya ke dalam variabel, belum ditampilkan ke dalam inputan kita di sini. Selanjutnya kita tampilkan atau kita ketikkan seperti ini, value sama dengan string tanggal lahir. Kemudian untuk selanjutnya kita kopikan saja, kita simpan di sini. Tanggal lahir kita ganti dengan telepon. Kemudian kita kopikan ke sini. Kita ganti dengan alamat. Kita ganti dengan keluhan. Selanjutnya kita ganti dengan jenis kelamin. Dan kita ganti dengan nama. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita refresh, maka pesannya akan hilang. Di sini kita akan melakukan pengujian apakah data tersebut diedit atau disimpan. Lalu kita buat dulu komentar pengujian apakah data tersebut diedit atau disimpan. Di sini kita ketikkan if string get halaman sama dengan edit Selanjutnya di sini kita akan beri komentar yaitu data akan diedit. Kita kasih enter. Sini kita copy saja yang ini. If sampai penutupnya. Untuk tombol simpan kita kopikan di sini.
Lalu kita ganti di sini kita copy bagian ini. Kita pastikan di sini. Lalu kita ganti simpan menjadi edit. Lalu koneksi di sini kita ganti jadi update pasien set ini kita hapus saja. Set string post t nama, lalu string post tjk, sini set ya, kita buat seperti ini saja, nama sama dengan, lalu post ini tjk yaitu jenis kelamin, lalu detail yaitu tanggal lahir, kemudian telepon, lalu alamat, terakhir adalah keluhan, kemudian where berdasarkan, kita buat huruf kapital saja, where ID pasien sama dengan string get ID. Kalau sudah, ini kita ganti menjadi edit, variabel edit. Kita kasih tanda di sini. Jika edit sukses. Sini kita ganti edit data sukses untuk alertnya atau peringatannya. Lalu else sini yaitu edit data gagal. Edit data gagal. Selanjutnya di sini kita buat tampilkan data yang akan diedit. Kemudian kita buat string tampil sama dengan MySQL query. Lalu kita panggil variabel koneksi. Lalu query-nya yaitu select from
Nama tabel kita tadi adalah pasien, where, yang mana, ID pasien. Sama dengan, lalu kita panggil string get, get ID di sini karena kita ingin membuat tombol fungsi edit. ID ini di sini didapat dari sini karena kita ingin mengedit daftar datanya. Maka di sini kita ketikkan edit. Sorry, saya lupa kasih titik 2-nya. Lalu kita panggil string data sama dengan mysql fetch array. Lalu kita panggil variabel tampil tadi. Lalu kita uji, yaitu if string data di sini kita kasih komentar. Jika data ditemukan, maka data ditampung ke dalam variabel. Jika data ditemukan, maka data ditampung ke dalam variabel. Kita panggil variabelnya, misal string variabel nama atau v nama sama dengan string data. Di sini kita buat di dalamnya, kita panggil nama fieldnya tadi yang telah kita buat di PHP, yaitu nama. Untuk selanjutnya kita kopikan saja ini, lalu kita ganti ini menjadi jenis kelamin. Lalu di sininya yaitu jenis kelamin, di bawahnya tanggal lahir, sini tanggal lahir, lalu telepon, kemudian alamat, terakhir adalah keluhan. Kalau sudah, kita coba di sini refresh, maka nggak ngaruh apa-apa ya karena variabelnya belum kita panggil.
Di sini kita isikan value sama dengan sintaks PHP-nya sama dengan tadi variabelnya, yaitu variabel vnama. Nah, kalau sudah, ini kita copy saja. Kita kopikan ke sini. Lalu kita ganti menjadi jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian di sini tanggal lahir. Lalu di sini di telepon kita ganti jadi telepon. Kemudian di sini di keluhan juga kita ubah V alamat, lalu di sini V keluhan. Kita coba refresh. Ini sudah bisa, cuman untuk lebih jelasnya kita di sini kita kasih tanda add aja supaya nggak ada notif. Telepon. Sorry. Di sini juga di keluhan. Selanjutnya kita akan membuat fitur editnya supaya berfungsi. Di sini kita kasih seperti ini, yaitu index.php, nama file kita, tanda tanya file sama dengan hapus, ID sama dengan sintaks PHP-nya, string data, lalu di sini ID pasien, penutup sintaksnya. Kemudian apabila kita ingin membuat suatu alert atau peringatan jika ingin menghapusnya, maka di sini kita buat yaitu on click
return on click sama dengan return confirm lalu peringatannya berupa apakah yakin ingin menghapus data ini, apakah yakin ingin menghapus data ini. Di sini kita penutup tanda petiknya. Di sini saya enter saja untuk memperjelasnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ke atas. Di sini kita ketikkan else if di sini if string get hal sama dengan hapus kalau sudah di sini. Oh iya, sorry. Ini di sini salah. Oke. Lalu di bawahnya kita kasih komentar yaitu persiapan hapus data. Untuk di sini kita copy saja. Di sini ini aja. Kita pindahkan di sini. Lalu di sini tampil kita ganti hapus. Lalu di sini delete. Kita kasih delete from pasien ber-ID pasien string get ID berdasarkan ID-nya. Kemudian di bawahnya if string hapus, variabel hapusnya tadi lalu kurung perawal. Untuk di sini kita copy saja yang ini. Kita copy, kita pastikan di sini, kita ganti menjadi hapus data sukses.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita refresh di sini. Kita coba hapus. Nah, di sini maka akan muncul suatu peringatan, yaitu apakah yakin ingin menghapus data ini. Kalau kita batal maka tidak jadi. Apabila kita klik OK maka akan terhapus. Ini di sini merupakan salah satu fitur dari JavaScript. Kita coba hapus. Nah, maka akan muncul notifikasi yaitu hapus data sukses. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan pembuatan CRUD, yaitu simpan, edit, hapus. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan kalau sudah, di sini kita refresh. Oke, coba kita edit. Kita ganti namanya yaitu Cici Ayani. Jenis kelamin perempuan. Tanggal lahirnya di sini saya ganti jadi 10 saja. Lalu nomornya saya ganti di ujungnya saja yaitu 8. Dan alamatnya itu Semantir. Keluhannya misal sakit perut. Lalu kita klik simpan. Maka di sini akan muncul notif edit data sukses. Oke. Otomatis data yang sebelumnya bernama Leni maka akan berubah menjadi Cici Ayani.